Luakin Yama berwajah giok. Di mana ini? Kenapa aku diikat? Siapa kamu? Lepaskan aku. Bebaskan aku. Mengaku, Dengan tentara Bian atau Selatan. kenapa kamu ada di Jepang Club? Klub apa? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di Jepang? Kenapa kamu berkolusi dengan Jepang? Mencuri obat yang diperuntukkan bagi garis depan. Aku Lukin. Aku tidak mencuri apapun. Katakan yang sebenarnya. Atau aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Di mana kamu menyembunyikan obatnya? Aku tidak mencuri obatmu. Aku benar-benar tidak mencurinya. Sepertinya kau orang yang sulit dipecahkan. Namun, tidak ada mulut di dunia ini yang tidak bisa aku paksa terbuka. Sakit. Aku akan menelepon polisi. Aku akan membuatmu ditangkap. Polisi tidak peduli dengan tentara Biang atau Selatan. Seluruh tentara adalah milik kita. Apa yang bisa kau lakukan? Bian. Tentara Selatan. Ini adalah Republik Tiongkok. Apa yang kau celotehkan? Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Yama berwajah giok? Aku adalah berwajah giok. Yama. Aku adalah. Aku bukan. Luokin adalah Yama berwajah giok. Aku hanya orang biasa. Masih mencoba berbohong rupanya. Siapkan dosis lain. Apa? Kita menangkap orang yang salah. Kita bisa memastikan itu orang yang salah. Anda telah menangkap orang kedua dari Honggan. Anda tidak sering berada di Tianjin. Jadi Anda tidak akan mengenalnya. Serum kebenaran ini tidak berfungsi dengan benar. Seseorang. Keluarkan dia dari sini. Tidak seorang pun berbicara tentang kesalahan hari ini. Ya, Nyonya. Kau memberiku obat C. Selagi aku masih sadar, keluar dari sini. Kau sangat kesakitan. Omong kosong. Selagi aku masih punya kemun, keluar dari sini sekarang. Enyahlah. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tanya cepat. Apakah kau benar-benar yang berwajah giok? Kau sebaiknya berpikir matang sebelum menjawabku. Aku adalah Yama berwajah giok. Bunuh atau ampuni. Terserah Anda. Benarkah? Apakah kau ingat? 10 tahun lalu, di pinggiran kota, kau menyelamatkan seorang gadis. Apakah kau ingat? Aku tidak ingat. Kalau begitu biar aku mengurus obatnya. Kau pikir kau mau kemana? Kau bilang kau akan membantuku detoksifikasi kemarin. Ini belum selesai. Tidak mungkin. Aku harus kembali. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu mau pergi kemana? Luken, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu punya. Meskipun aku telah melakukan perjalanan waktu ke era Republik, wajahku masih tampan. Fantastis. The film was Yama berwajah giok. translated and narrated by Nama itu juga Media. cukup keren. Era Republik yang kacau. Aku ingin menjadi Su Wenqian dari serial TV. Aku ingin uang. Dan kekuasaan. Dan begitu banyak wanita cantik. Ini koran hari ini. Para korban restoran Jepang dibunuh oleh 2 pembunuh bayaran Jepang, seorang pria dan seorang wanita. Sekarang sudah dikonfirmasi, identitas korban wanita adalah pembunuh Sakura yang membunuh banyak patriot. Wanita ini seperti hantu, sangat sulit dilacak. Bagaimana kau menemukannya? Mungkin itu takdir yang mempertemukan kita. Dia awalnya datang untuk membunuhku. Tapi aku malah membunuhnya. Kau meninggalkan terlalu banyak ujung yang longgar dengan pembunuhan ini. Ini tidak seperti gayamu yang biasa. Tapi,
Untungnya aku bisa membersihkan kekacauanmu tepat waktu. Aku punya 2 batang emas di sini. Lu Ken. Maukah kau bergabung dengan kami? Apa keuntungan bergabung denganmu? Keuntungan? Aku akan tidur denganmu. Bagaimana menurutmu? Marsekal muda sang tentara utara. Tidak cukup keras. Apakah kamu tidak makan? Orang Jepang membuat masalah di kamarku. Menamparmu adalah hukuman ringan. Aku adalah pemilik di sini. Aku tidak tahu bagaimana pelanggan ini menyinggung orang penting ini. Nama keluarga saya adalah Shang. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, panggil aku Marsekal. Mulai hari ini, wilayah ini menjadi milik tentara utara kami. Dasar berandal kecil. Melecehkan wanita di siang bolong. Katakan padaku, apakah dia pantas dipukuli? Jika kamu berani membuat masalah di wilayahku lagi, kamu akan berhadapan dengan peluru. Enyahlah. Anda Marsekal Shang dari tentara utara. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku tidak pernah menyangka aku akan bertemu idolaku setelah melakukan perjalanan waktu. Benar-benar pria yang luar biasa. Aku baru-baru ini mendengar Marsekal Shang telah memenangkan pertempuran dan berhasil menempatkan pasukan di sini. Benar, aku Lu Qin pemilik tempat ini. Selamat datang kembali kapan saja Marsekal muda. Kamu Lu Qin. Yama berwajah giok. Orang kedua di Honggan. Biar ku tanya, apa hubunganmu dengan Linan? Idolaku juga mengenalku. Tapi dia dan Linan, jangan bilang mereka adalah musuh bebuyutan di medan perang. Bagaimana jika aku mengaku aku adalah anak buah Linan? Apakah aku akan ditembak? Aku anak buah Linan. Jika Anda ingin membuat masalah untuk Linan Marsekal muda, Anda bisa datang langsung kepadaku. Katakan itu lagi. Apa hubunganmu dengan Linan? Aku anak buah Linan. Kami telah berbagi ranjang jika Anda mengerti maksudku. Omong kosong. Linan dan aku tumbuh bersama. Kamu pikir kamu siapa? Sialan, saingan cinta. Ini buruk. Tenang. Hari ini panas dan kering. Marsekal muda, aku teman baik Linan. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Pertama, simpan pistolmu, pergi. Jika Linan tahu tentang ini, dia akan sangat marah. Silakan duduk Marsekal muda. Mulai hari ini, Ola dan Sa ini, militer akan mengambil 30%. Pembayaran jatuh tempo pada tanggal 8 setiap bulan. Jika tidak, aku akan menduduki tempat ini dengan kedok penumpasan bandit. Menduduki tempat ini, membuat hidupmu seperti neraka. Kamu bilang 30%. Hai Marsekal muda, masalah bisnis itu sepele. Lihat Marsekal muda. The film was translated and narrated by Selama M. idolaku Media. setuju. 30% bukanlah apa-apa. 70% juga tidak masalah. Bekerja sama. Baiklah, kalau begitu kembalikan Shandong kepada kami terlebih dahulu. Di Shandong kalian membunuh berapa banyak dari orang-orang tak berdosa kami? Kapan kalian akan membayar hutang darah ini? Dan sejak pergantian abad baru, Jepang kalian mengabaikan oposisi global, telah secara terbuka membuang air limbah nuklir ke laut. Tindakan egois, tidak berperasaan, dan kurang ajar ini benar-benar keterlaluan. Lebih buruk dari binatang. Tuan ini, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya Lu Qin orang kedua di Honggan. Tuan Lu, tolong jangan terlalu marah. Saya hanya seorang pengusaha. Mencari uang adalah bagi saya hal yang paling penting. Masalah antar negara. Saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan lebih lanjut. Jepang kami merebut kembali tanah dari Eropa. Tentu saja itu milik kami. Omong kosong Eropa. Itu wilayah kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian orang Jepang. Kalian sudah lama, dengan merasa benar sendiri, menduduki wilayah kami. Kerjasama semacam ini. Saya rasa kita tidak perlu membahasnya lebih lanjut.
Nona Chow, saya datang ke sini hari ini dengan ketulusan yang besar. Cuaca ini terlalu panas. Cuaca yang sangat panas. Tidak cocok untuk diskusi bisnis. The film was Jika panas, jangan translated tinggal di luar. and narrated by M Media. Mari masuk ke dalam dan minum anggur merah. Apa bagusnya anggur merah? Andai saja ada cola dingin. Anda suka kol? Kepala pelayan bawakan kol saya. Tidak mungkin. Mereka punya cola di era Republik. Ya, dikirim melalui udara dari Amerika. Selama Anda punya uang, Anda dapat menemukan apa saja di rumah saya. Wow, Anda kaya sekali. Bagaimana jika saya ingin membeli 2 senapan Gatling yang dirancang khusus untuk membunuh orang Jepang? Bisakah Anda meminjamkan saya uang? Tentu, sebutkan harga Anda. Ya Tuhan. Di era Republik, saya masih bisa minum soda yang menyegarkan. Ini luar biasa. Cola ini dikirim melalui udara ke sini. Pasti mahal. Tidak juga. Rasa ini, bagaimana rasanya berbeda dari cola modern kita? Ini tidak sepenuhnya sama. Saya berharap ada Fanta. Lupakan saja apa yang saya katakan. Nona Chang, saya sangat menyesal, tapi kol ini terlalu mahal. Persediaan saya di rumah menipis. Saya sebenarnya tidak ingin minum minuman ini. Karena kamu tidak ingin meminumnya. Dan kesepakatan belum selesai. Kamu sebaiknya kembali. Saya ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan berondong saya. Siapa berondongnya? Aku adalah serigala. Siap melahapmu. Nona Chow, bagaimana dengan kerjasama kita? Kami akan tidur sekarang. Apa kamu ingin menonton? Aku. Kepala pelayan antar tamu kita keluar. Baiklah, bersenang-senanglah di ranjang kalian berdua. Simpan sedikit energi, santai saja. Serigala jahat. Tuan muda kedua, apa maksudmu? Tiba-tiba aku teringat, ada keadaan darurat di Honggang yang harus aku urus. Kamu bisa bermain dengan mainanmu untuk sekarang. Aku akan kembali padamu nanti malam. Brengsek. Aku bisa mencari orang lain. Bos, Nona Chow telah memesan banyak minuman. Aku khawatir dia akan mabuk dan menyebabkan masalah. Temperamen wanita muda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kebanyakan orang. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kamu pergi saja dan urus urusanmu. Baiklah. Tuan Luo. Tuan muda kedua Luo. Kamu sangat terlambat. Nona Chow sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Kamu memesan begitu banyak alkohol. Bagaimana jika kamu mabuk? Kamu meremehkanku. Aku dikenal sebagai janda hitam. Aku kuat minum. Bukan anggur yang memabukkan, tapi orangnya. Kamu sebaiknya tetap minum The lebih film was sedikit. Kenapa kamu translated merasa kasihan and pada narrated alkoholmu? by M Media. Aku menyelamatkan hidupmu. Dan itu bahkan tidak sepadan dengan alkoholmu. Kemarilah. Semua minuman ini, aku yang traktir hari ini. Kamu bisa menyimpannya di sini. Minumlah kapanpun kamu mau. Tidak perlu meminumnya sekaligus. Terlalu banyak alkohol tidak baik untuk kesehatanmu. Orang-orang Chaogang itu. Mereka sebenarnya, aku ingin bekerja sama dengan kamar dagang Jepang. Aku kabur dari rumah karena marah. Aku harus tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Sebagai janda Chaogang, pergi sekarang. Itu tidak berarti menyerahkan posisimu. Menyerahkannya kepada orang lain kan. Aku sarankan kamu kembali dan terlibat. Cari tahu apa yang mereka semua kolaborasikan. Barang transportasi utama Chaogang adalah garam teh sutra. Dan mungkin beberapa senjata api. Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa mereka mungkin masih menyelundupkan narkoba dan memperdagangkan orang?
Jika kamu berani menatapku dengan tatapan vulgar itu lagi, aku tidak hanya akan menendangmu. Aku akan memotongmu. Ya, kota Tianhai adalah hadiah yang menggiurkan. Semua orang menginginkan sebagian. Hadiah ini harus menjadi milikku. Siapapun yang mencoba mengambilnya. Bahkan naga yang kuat pun berjuang melawan ular lokal. Jika kamar ingin mengendalikan kota Tianhai, mereka mungkin ingin mempertimbangkan kembali. Di Tiongkok kuno, ada strategi yang disebut aliansi vertikal dan horizontal. Wilayah kota Tianhai terlalu kompleks. Lokasinya terlalu penting. Hanya untuk kamar dagang Jepang kita. Untuk menduduki tempat ini akan sangat sulit. Oleh karena itu, kita harus bersatu dengan kekuatan lokal. Untuk bersama-sama menyerang kekuatan asing. Aku memang punya beberapa informasi tentang Honggan. Aku harap ini bisa membantu. Untuk Nona Jingnya. Honggang yang bercokol di sini. Kekuatan lokal selama lebih dari 100 tahun. Selalu bermanfaat. Untuk memiliki hubungan baik dengan mereka. Aku tahu sedikit tentang Honggan ini. Orang kedua mereka saat ini menangani banyak masalah mengenai Honggan. Tapi, dua harimau tidak bisa hidup berdampingan di gunung yang sama. Aku tidak percaya pemimpin mereka akan menyerahkan perusahaan sebesar itu kepada orang luar. Bagaimana dengan keluarga Xiao? Apa niat mereka sekarang? Mereka sepertinya ingin mendapatkan kepercayaan Honggan melalui pernikahan. Pernikahan. Pernikahan adalah hal yang baik. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Menjadi menantu Honggang. Dan seluruh geng akan menjadi milikmu. Berikan perhatian pada distrik kesenangan. Aku ingin segera melihat hasilnya. Ya, usulan untuk mendirikan distrik kesenangan Neon di kota Tianhai telah disetujui oleh wali kota. Tapi warga masih agak menolak. Sekumpulan orang miskin. Apa gunanya penolakan mereka? Ini seperti semut mencoba menggoyahkan pohon, tapi pada akhirnya itu dibangun. Kau perlu menggunakan otakmu. Ya, aku akan segera mengurusnya. Tuan muda kedua kau sudah kembali. Hari ini adalah perkumpulannya. Mereka menunggumu di dalam. The Bos film was menyuruhku untuk datang translated mencarinya. and Aku di sini. narrated by Tapi di mana M-Media. bosnya? Sekelompok orang Jepang tiba hari ini. Mereka sedang mengobrol di dalam. Kalau begitu kau masuk duluan. Baiklah. Kenapa Nona Tianyuan belum keluar juga? Aku sudah tidak sabar. Seperti yang mereka katakan, seorang wanita berdandan untuk pria yang dicintainya. Mengetahui Tuan Xiao akan berkunjung hari ini, putriku sedang bersiap-siap. Dia seharusnya segera keluar. Panas sekali. Aku akan minum segelas besar es. Cinta adalah anugerah dan pesona. Sebuah keringanan di luar kendali. Ia menikmati keindahan tertinggi. Dan menanti kehadiran yang menawan. Kalian orang Jepang masih sangat suka menggunakan puisihan Tiongkok kami. Tapi deklamasi canggungmu benar-benar tidak enak didengar. Ini seperti memamerkan keterampilanmu yang sedikit kepada seorang ahli. Paman Lu, kau di sini. Ya, aku menerima pesanmu. Bahwa orang Jepang telah datang ke Honggang kita. Aku takut mereka akan menyakiti kakak dan kakak ipar. Jadi aku bergegas datang. Tuan Lu, kita bertemu lagi. Kali ini, aku datang dengan ketulusan sepenuhnya. Ingin membahas bisnis gudang dengan gengmu. Kami perlu menyimpan sejumlah besar barang. Dan membutuhkan ruang gudang yang luas. Sungguh suatu kebetulan, gudang Honggang kami baru saja disewakan. Tidak ada gudang kosong untukmu. Tuan Luo, aku yakin kau mengerti, kau seorang pengusaha. Aku tidak perlu banyak bicara tentang integritas. Tidakkah kau mendengar apa yang aku katakan? Saat ini, kami tidak memiliki gudang kosong tambahan untukmu. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Apakah kau akan memukulku? Itu tidak benar. Aku ingat kau punya 3 gudang di tepi laut yang kosong. Kenapa berbohong? Tuan Xiao,
Apakah kau menanam mata-mata di Honggang kita? Aku tidak menanam mata-mata apapun. Lalu, siapa yang memberitahumu omong kosong tentang kami memiliki 3 gudang kosong? Di 3 gudang itu, aku menyimpan wanita-wanita cantik kesayanganku. Apakah kau punya masalah dengan itu? Baiklah, mari kita semua duduk dan mengobrol. Saling mengenal. Mungkin akan ada peluang untuk berkolaborasi di masa depan. Kakak, orang Jepang memiliki niat jahat. Kita harus berhati-hati. Aku ingat wakil ketua Luo punya julukan Yama berwajah giok. Kal, ternyata itu hanya rumor yang terdengar bagus. Kenyataannya dia hanya seorang lama. Tuan Jako tidak bisa mengatakan itu. Aku percaya, siapapun yang bisa menjadi orang kedua di Komando Honggang harus memiliki kebijaksanaan yang cukup. Benar, Kal? Kau pikir kau siapa? Paman Luoku, ketika dia berjuang di kota Tianhai, kau masih hijau. Yuan jangan kurang ajar. Nona Jingnya, nama panggilan saudaraku Luo, bukan tanpa alasan. Dia berilmu dan ahli bela diri, sangat setia kepada Honggang kita, telah membuat kontribusi yang luar biasa. Begitulah cara dia mencapai statusnya saat ini. Aku memanggilnya kembali, karena aku sudah tua. Pensiun ke barisan kedua, jika kita bekerja sama. Pasti Xiao Luo yang akan berhubungan dengan kamar dagang. Aku mengerti. Tuan Luo, aku harap di masa depan, kita bisa bekerja sama dengan baik. Kerjasama tidak diperlukan. Namun, kalian orang Jepang, jika kalian ingin bekerja sama dengan kamar dagang kami, kalian harus terlebih dahulu membayar hutang yang kalian miliki. Bayar semuanya. Hutang? Hutang apa? Kalian setan kecil. Hutan yang kalian miliki pada bangsa kami. Kalian merebut pulau harta karun, menyerbu timur laut, dan sekarang kalian bahkan ingin menduduki Jiaoshou. Tentara kalian membantai warga sipil, menjarah kekayaan, menerapkan kebijakan 3 semua. Kejahatan kalian terlalu banyak untuk dicatat. Apa itu kebijakan 3 semua? Bunuh semua, bakar semua, rampas semua. Dan perangkuman yang mengerikan. Membawa penderitaan yang besar bagi seluruh bangsa kita. Semua kejahatan ini, kekejaman yang telah kalian lakukan, kapan kalian akan membayarnya? Kapan kalian akan membayarnya penuh? Baru kita bisa bicara tentang kerjasama. Tuan Luo, pertama-tama semua yang telah Anda katakan, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak akan lama lagi. Dalam beberapa tahun, waktu akan membuktikan segalanya. Saya hanya seorang pengusaha. Mencari uang adalah tujuan saya. Saya ingin bekerja sama dengan geng Anda yang terhormat. Ini untuk tujuan menghasilkan uang bersama. Menghasilkan uang. Uang siapa? Uang bangsaku. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang ini? Apakah Anda berencana untuk mensubsidi pengeluaran militer Anda? Jika itu benar adanya, maka aku hanya membantu musuh. Tapi kalian tidak akan merajalela lebih lama lagi. 8 tahun pertempuran berdarah, 40.000 rekan senegara, pasti akan membuat kalian iblis. Merangkap kembali ke tanah air kalian. Paman Luo, apa yang kau bicarakan? Aku sedang menyampaikan nubuat. Tapi kau harus ingat, jangan pernah bekerja sama dengan pencuri Jepang. Kau menyalahkan kami, Jepang kami. Datang dengan ketulusan yang besar. Untuk bekerja sama dengan geng Anda yang terhormat. Kami tidak menginginkan konflik dengan geng Anda yang terhormat. Saling menghancurkan. Tidak sepadan. Kau tidak disalahkan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah sejarah bangsa kita yang berlumuran darah. Ini adalah dosa yang kalian miliki. Luo itu, jangan terlalu agresif. Apa kau benar-benar berpikir Jepang takut padamu? Kami bahkan tidak takut pada pasukanmu. Apalagi kau, hanya sebuah geng jalanan. Bekerja sama denganmu, itu memberi kalian muka. Jika perkelahian sungguhan peka, kota Tianhai, aku khawatir banyak hal akan berubah drastis. Keluarga Xiaomu sudah lama menjadi anjing penjilat Jepang. Tapi Honggang kita berbeda. Kami tidak ingin menjadi anjing. Kami ingin menjadi individu yang jujur. Anjing penjilat sepertimu, bisakah kau menghadapi keluarga Xiaomu, nenek moyang? Luo itu, apa kau mencari mati? Kau bisa menembakku sampai mati, tapi kau tidak bisa membunuh semua patriot.
mereka akan melawanmu sampai akhir. Jika kau membunuhku hari ini, ribuan bahkan jutaan rekan patriot akan bangkit dan membunuh semua anjing pengkhianat sepertimu, sampai orang terakhir. Kau menodongkan pistol ke kepala orang kedua di Honggan. Apa kau secara resmi menyatakan perang pada Honggan? Jika kau ingin pergi dari sini hidup-hidup, letakkan pistol itu. Saudaraku, dia hanya seorang pengecut. Hanya menggonggong. Saat dia punya pistol, tidak perlu ditakuti. Tuan Luo, saya tidak setuju dengan pernyataan Anda. Saya merasakan itu, punya banyak permusuhan The terhadap film was kami. translated and Jepang kami narrated by M selalu Media. menjadi negara yang bersahabat. Kami datang ke negara Anda, berharap untuk bekerja sama. Untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tidakkah Anda merasakan sedikit pun merasa bersalah saat Anda mengatakan hal-hal ini? Bagaimana Anda tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Itu rahasia. Aku hanya tahu. Dan orang-orang Jepang itu pada akhirnya akan gagal dan kembali ke pulau kecil mereka. Kau berbohong. Jepang kami tidak pernah kalah. Negara Anda sekarang dalam keadaan terpecah belah. Apa yang kau katakan hanyalah mimpi kosong. Kalau begitu aku harap kau hidup beberapa tahun lagi dan saksikan negaraku tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Pada saat itu, kita akan memiliki tentara angkatan laut dan angkatan udara yang lebih kuat. Mereka yang menyinggung negara kami, dekat atau jauh, akan dihukum. Aku percaya, kakakku Hong Senbao pasti akan mendukung ideku. Aku sudah pensiun. Jika saudara Luo memutuskan untuk bekerja sama, maka bekerja samalah. Jika dia tidak setuju, maka jangan bekerja sama. Kalian berdua sebaiknya kembali hari ini. Apa kau dengar? Ayahku menyuruhmu untuk kembali. Kepala pelayan. Antar mereka keluar. Silakan kalian berdua. Paman Luo, kau sangat keren. Yuan, jangan terlalu tidak sopan. Pergi keluar sebentar. Paman Luo dan aku ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Kita sudah benar-benar menyinggung persekutuan dagang Jepang kali ini. Tindakan pencegahan apa yang kau miliki? Aku yakin kau tidak akan membuat keputusan seperti itu karena iseng. Jangan khawatir saudara. Senjata obat-obatan tenaga kerja, aku sudah menyiapkan semuanya. Tidak hanya itu, aku juga punya dukungan Mayor Jenderal Lin. Aku sudah memesan tiket pesawat untukmu dan kakak ipar untuk pergi ke luar negeri. Sampai semuanya beres, kau akan jauh lebih aman di luar negeri daripada di sini. 3 hari yang lalu, Taro dan aku mengadakan kompetisi membunuh. Kami berkompetisi untuk melihat siapa yang pedangnya lebih cepat. Aku kalah. Tapi, aku tidak berpikir. Aku kalah karena ilmu pedangku. Ini karena aku tidak memiliki pedang pusaka yang cocok. Kolonel, jika Anda menginginkan pedang yang bagus, Anda datang ke tempat yang tepat. Daerah Jinjinji ini melahirkan bakat, dan ada banyak ahli tempa. Keluarga-keluarga itu semua memiliki pedang yang bagus. Besok aku akan menemukan beberapa untuk Anda, Kolonel. Baiklah. Jika kau bisa mendapatkan untukku pedang pusaka yang aku kagumi, aku akan memberimu hadiah yang besar. Merupakan suatu kehormatan besar untuk melayani Anda, Kolonel. Tidak perlu hadiah. Kolonel, aku dengar pemilik toko beras memiliki pedang ki dari dinasti Ming. Aku bisa merebutnya untuk Anda, Kolonel. Liusan itu tidak sepenuhnya benar. Seperti kata pepatah, seorang pria terhormat tidak merebut cinta orang lain. Jika kita hanya mengambilnya dengan paksa, itu akan merusak reputasi kamar dagang Jepang kita. Jangan khawatir, Kolonel. Aku akan mendapatkan pedang ini untuk Anda. Itu sama sekali tidak akan memengaruhi reputasi Anda atau kamar dagang. Kita sedang membangun lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kita tidak boleh melakukan apapun yang akan merusak reputasi Jepang kita. Brengsek. Siapa yang bersembunyi di balik bayangan dan melempar senjata tersembunyi? Keluar dari sini. Berduel 1 lawan 1 denganku.
Kak, berita terbaru. Orang-orang yang kau kirim untuk menyelidiki kematian Mayor Jenderal Lin Nan, semuanya mati. Lin Nan belum mati. Dia mencuri sejumlah besar obat-obatan dan senjata kita. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Wanita Lin itu berada di tangan tuan muda kedua. Itu Luo Ken lagi. Dia pantas mati. Ini baru saja ditemukan di pintu masuk. Meninggalkan pesan yang mengatakan, kamar dagang akan jatuh dalam 7 hari. Sungguh arogan. Aku ingin lihat. Di wilayah Yamaguchi Gumi kita. Siapa yang berani bertindak begitu lancang? Terus kejar Lin Nan. Kami Yamaguchi Gumi tidak pernah menderita kerugian diam-diam. Lin Nan harus mati. Dan bawakan aku tubuhnya. Selidiki pergerakan terbaru tuan muda kedua Hongbang. Dia ada di rumah sakit yang dijalankan oleh Cao Ruomeng. Rupanya dia menjalani operasi wasir dan tidak menerima pengunjung. Aku bisa pergi ke rumah sakit dan menyelidiki situasinya. Sayang, kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Setelah kita selesai, mencoba menyelinap keluar untuk menemui wanita jalan kecil. Kau tahu, aku punya urusan penting. Menjaga kau di rumah sakitku juga urusan penting. Apa kau tahu? Kepalamu bernilai 200 batang emas sekarang. Cao Gang, Hongbang, dan tentara Mayor Jenderal Lin. Semuanya mendukungmu. Kalau tidak Jepang, pasti sudah menangkapmu. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan kembali padamu. Aku tidak mau itu. Aku ingin kau tetap bersamaku. Aku ingin kau bermain denganku di sini di rumah sakit. Mari kita bermain dokter dan pasien. Sejujurnya, aku belum pernah mencoba itu di rumah sakit sebelumnya. Dokter, setiap kali aku melihatmu, hati kecilku berdebar-debar, berdebar-debar. Itu tidak mau berhenti. Cepat periksa. Apakah aku sakit? The film was translated and Biar aku periksa narrated kau. by M Media. Aku sudah periksa. Hatimu baik-baik saja. Tidak masalah. Hatiku baik-baik saja. Tapi kepalaku mulai sakit lagi. Dokter, pijat untukku. Kudengar kau harus menemukan titik-titik tekanan yang tepat untuk mengobati sakit kepala. Dan memijatnya dengan keras. Aku sudah tahu. Kau tidak punya masalah jantung dan kepalamu tidak sakit. Janda itu kosong, kesepian dan dingin. Ya, aku kosong, kesepian dan dingin. Itu sebabnya aku membutuhkanmu. Untuk mengisiku, menghangatkanku. Baiklah. Berbaringlah. Aku akan memberimu suntikan dan kau akan baik-baik saja. Lalu berbaringlah. Baiklah. Menggunakan perangkap madu padaku. Kau masih terlalu naif. Aku adalah ahli bedah di sini. Cepat bawa pasien ke ruang gawat darurat. Baiklah. Baiklah, siapapun yang tidak terlibat bisa pergi. Dokter, aku tidak menyangka kau akan mengungkapkan warna aslimu secepat ini. Luo, aku adalah pembunuh nomor 1 dari Serikat Dagang Jepang. Xintian, hari ini adalah tanggal kematianmu. Aku sudah mengatur agar anak buah kita mengepung rumah sakit. Dan kau berani datang langsung ke rumah sakit untuk membunuhku. Apakah semua orang Jepang bodoh?
film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kau lakukan? Kita akan pergi ke klub Jepang. Di mana ini? Ini jelas bukan jalan menuju klub Jepang. Ini adalah jalan menuju neraka. Kau. Luo Ken. Jinnya. Apakah ini nama Jepangnya? Ini sangat mirip dengan seorang bintang porno Jepang yang kukenal. Namanya cukup mirip. Tapi, kau tidak asing. Menarik bagi pria seperti Hermes Kang. Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Tentu saja menculikmu. Ikut denganku. Kau. Mona Jinnya. Dengan wajah itu, kau benar-benar memiliki potensi untuk menjadi aktris video dewasa. Mengapa kau menangkapku? Aku telah membunuh begitu banyak orangmu baru-baru ini. Mengapa kau masih mengusir penduduk? Dan bersikeras membangun distrik lampu merah itu. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Kami akan menyerah. Kau meremehkan kami. Namun, itu hanya beberapa orang mati. Kami tidak akan meninggalkan arahan Kaisar. Kami tidak akan meninggalkan strategi kami untuk menduduki tempat ini. Dan kami pasti tidak akan meninggalkan ambisi kami untuk menyatukan Asia. Henti berteriak. Pembicaraan semacam ini, seharusnya kau cuci otak sendiri. Cukup. Menurut garis waktu sejarah, kau seharusnya menyerah sepenuhnya pada tahun 1945. Jangan melakukan sepupu saat itu. Kau berbohong, kami tidak akan gagal. Aku belum selesai. Kau memiliki dua kota yang sangat kau banggakan, yang akan menjadi abu. Dan kaisar yang kau sembah juga akan turun tahta. Bermimpi saja. Mustahil. Tidak pernah mustahil. Mona Jinnya. Kau juga seorang saman. Kau seharusnya tahu sesuatu tentang hal-hal supernatural. Lalu, apakah kau percaya bahwa orang dapat melakukan perjalanan waktu dari masa depan? Halo. Ada apa? Tuan. Saya sangat menyesal. Nona Jinnya. Untuk sementara kehilangan kontak. Kau bisa memberitahuku apa saja. Aku akan menanganinya segera untukmu. Ya. Kemana Jinnya sialan itu lari? Kemana dia pergi? Di mana jalang Jinnya itu? Hari ini adalah hari pengiriman. Aku membawa batangan emasnya. Dia menghilang. Apakah dia ingin mengakhiri kerjasama ini? Tuan, kami juga baru menyadari bahwa Nona Jinnya hilang. Kami belum menerima kabar apapun darinya. Tapi kesepakatan tidak akan diakhiri. Aku menjaminnya atas nama Kamar Dagang. Jaminan omong kosong. Aku hanya percaya pada pembayaran tunai saat pengiriman. Kau tidak bisa memberiku senjata yang kuinginkan. Aku akan mengambil batangan emasku kembali. Aku bisa berdagang dengan siapa saja yang punya uang. Becak. Hai Tuan. Kemana kau pergi? Ke dermaga. Bos kami punya sejumlah senjata untuk dijual. Apakah kau tertarik? Senjatanya adalah Mauser buatan Rusia. Meriam kecilnya buatan Amerika. Barang impor. Barang-barang itu ada di gudang Honggang. Harganya sangat adil. Apakah kau dari Honggan? Tidak. Tapi saudaraku adalah. Dia bertugas menjaga gudang. Jangan berbohong padaku. Aku punya piston. Aku tidak berani. Bagaimana aku berani berbohong padamu? Aku hanya ingin mendapatkan 2 meriam kecil untuk dipamerkan di puncak bukit. Jati ini orangnya. Aku menyuruh anak buahku menyelidikinya. Dia adalah pemimpin bandit terkenal di Jingjinje. Dia membeli amunisi, pasti untuk mengeksploitasi rakyat jelata. Jadi kau lihat, kita akan mengambil uangnya. Ini bukan mengambil, ini merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Setan Jepang memang penuh kebencian. Tapi para bandit dan pengkhianat ini sama-sama pantas mati.
Benar. Jika bukan karena hilangnya Jingyue, kita tidak akan menemukan para penjual tersembunyi ini. Hilangnya Jingyue. Apakah ada hubungannya denganmu? Kau tidak akan menyembunyikan ini dari kami kan? Katakan padaku di mana kau menyembunyikannya. Jangan bilang kau sudah jatuh cinta padanya. 5 pertanyaanmu berturut-turut. Bagaimana aku bisa menjawab? Apakah aku orang yang tidak berprinsip? Kau dibutakan oleh nafsu. Jangan jatuh ke dalam perangkap madunya. Jangan khawatir. Apa yang kau inginkan? Mengurungku seperti ini. Tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kamar dagang kita. Nona Jingyue, kau meremehkan nilai dirimu sendiri. Selama hari-hari kau dikurung, kami telah menemukan banyak orang menarik yang berkolaborasi dengan kamar dagang Jepangmu. Sayangnya, aku sudah mengirim mereka semua untuk bertemu Yama. Karena semua pengkhianat harus mati. Aku sudah memberitahumu terakhir kali aku dari masa depan. Hari ini aku secara khusus membawakanmu sebuah koran. Nona Jingyue, apakah kau ingin melihatnya? Kasus kematian misteri. Aku juga membawa beberapa berita buruk hari ini. Karena hilangnya Nona Jingyue beberapa hari terakhir ini, kamar dagang Jepang telah secara khusus mengirimkan seorang duta besar. Nona Jingyue, tebak. Siapa orang ini? Kudengar. Orang ini adalah Nona Jingyue. Ayah dari Nona Jingyue. Lu Qian, apa kau pikir aku cantik? Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya padamu. Biarkan aku pergi saja. Kau akan menjadi tamu terhormat kamar dagang Jepang. Uang, kekuasaan, atau aku, semua ini milikmu. Kudengar bahwa semangat Bushido Jepang terkenal jauh dan luas. Tapi kau, Lu Qian, kau bercanda. Aku bukan samurai. Aku hanya seorang wanita. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan menjadi budakmu. Nona Jingyue, The film was translated Kau and sepertinya terlalu narrated by memikirkan banyak M hal. Media. aku tidak begitu rendah hingga memiliki pikiran cabul tentang seorang tahanan wanita. Di atas meja ada ransum kering dan air. Itu ransummu sepanjang hari. Makanlah dengan hemat. Lu Qian, kau bukan laki-laki. Larut malam. Berpakaian begitu minim. Mencoba merayu seseorang. Ayo bermain dengan kami, Nak. Bebaskan dia. Kau mencari kematian. Bos-bos, aku salah. Pergi dari sini sekarang. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kenapa kau menyelamatkanku? Meskipun dosamu sangat keji. Sial. Bukan begini caramu mati. Kau harus mati di tanganku. Luong, kau salah perhitungan. Ketika aku melarikan diri, aku menyuruh sekretarisku memberitahu seseorang untuk menyelamatkanku. Anak buahku ada di sini. Kau mati. Orang bijak tidak berkelahi ketika peluang melawan dirinya. Presiden, mohon maafkan saya. Kita terlambat. Presiden, ayahmu terbunuh dalam pengeboman kemarin. Dia meninggal bersama Mayor Jenderal Fujiwara. Mereka berdua mati untuk negara mereka.
Apa yang kau ketahui tentang pergerakan militer? Apa yang mereka rencanakan selanjutnya? Apakah mereka sedang mendirikan unit suplai air di timur laut, khususnya untuk meneliti bakteri dan virus? Menurut sumberku, mereka memang seperti yang kau duga. Mendirikan lembaga penelitian bakteri dan virus. Presiden, ayahmu sudah meninggal. Apa kau tidak berduka? Dia meninggal untuk negaranya. Untuk yang mulia Kaisar. Aku seharusnya merasa bangga dan terhormat. Namun, berduka. Tentu saja aku berduka. Aku tidak hanya akan terlihat berduka. Aku akan membalas dendam ayahku. Aku akan menangkap Luo Ken dan memberantas Honggang. Apa yang sedang kau lakukan? Selain kotak batangan emas ini, aku juga telah menyiapkan hadiah khusus untukmu wali kota. Aku tahu kau mengaguminya. Tetapi karena posisimu tidak nyaman bagimu untuk mendekatinya secara langsung, aku akan mengurus masalah ini untukmu. Aku mempersembahkan untukmu wanita penghibur paling terkenal di kota ini. Bagus. Kecantikanku, aku datang. Sepertinya kau butuh bantuanku. Wali kota, kenapa tidak mencoba ini? Ini adalah pil kebahagiaan yang baru dikembangkan Jepang. Aku yakin ini bisa membantumu dengan martabat dan otoritas yang besar, menaklukkan wanita di ranjang. Apakah itu benar-benar seefektif itu? Percayalah padaku, teknologi medis dari Jepang kami. Tuan, apa yang terjadi? Keluarkan Presiden Flower Capitalmu ke sini, menjadi wanita penghibur, bisa melawan seorang klien, bahkan jika dia memiliki gelar Presiden Flower Capital. Bukankah dia tetap seorang pelacur? Xing Jiao, kami Nona Sheng tidak lagi menerima klien. Ini yang dikatakan Tuan Muda Luo kedua kami. Jika kau punya ketidakpuasan, kau bisa pergi ke Honggan dan temui Tuan Muda Luo kedua kami. Jangan selalu membawa-bawa Honggan. Aku juga di dunia hitam. Kami dari Hijaugan. Maaf Tuan, di daerah ini Honggang adalah yang terbesar. Kami bahkan belum pernah mendengar tentang Hijaugan. Tidak pernah mendengar, tidak tahu. Aku akan membuatmu tahu hari ini. Keributan apa ini? Kenapa kau menghancurkan botol? Bagaimana jika kau melukai tamu lain? Lalu bagaimana? Kau Presiden Flower Capital tahun ini. Xing Jiao. Benar. Aku Shang Jiao. Apa yang bisa kulakukan untuk kalian berdua? Asap yang dihembuskan wanita cantik itu harum. Aku tidak punya instruksi apapun. Aku hanya ingin tidur denganmu. Banyak orang ingin tidur denganku. Kenapa kau tidak kencing dan lihat barang kecilmu? Apakah itu bahkan sepadan? Aku hanya ingin mencoba. Kecantikan nomor 1 Flower Capital ini, yang dipilih oleh ribuan orang. Bagaimana kemampuanmu di ranjang? Apakah reputasimu benar adanya? Beraninya kau memperlakukan tamu seperti ini. Kami membayar, kami adalah bos di sini. Memperlakukan tamu seperti ini. Jangan salahkan kami, karena tidak masuk akal. Hari ini kami bersaudara, akan mengeroyokmu. Kami tidak akan berhenti sampai kau memohon ampun. Aku akan mengambil nama belakangmu. Mengambil nama belakangku? Aku tidak punya keturunan durhaka seperti kalian berdua. Keturunan durhaka ini. Tuan. Berhenti.
Apa yang sedang kalian lakukan? Membuat masalah di wilayahku. Apakah geng hijaumu tidak ingin beroperasi di kota Tianhai lagi? Itu Inspektur Zhang dari kantor patroli. Inspektur Zhang, Anda di sini untuk minum. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya pasti sudah menyiapkan beberapa botol yang bagus. Semuanya impor. Untuk Anda cicipi. Tidak apa-apa. Saya sedang luang hari ini. Hanya di sini untuk menumpang minum. Tidak masalah. Seseorang bawakan anggur terbaik kami. Untuk Inspektur Zhang. Biarkan Inspektur memilih. Itu tidak perlu. Keturunan durhaka ini tidak menyangka akan terjebak dalam kekacauan ini. Aku akan mengurusnya untukmu. Apa-apaan itu geng hijau? Anda datang ke kota Tianhai dengan izin dari kantor polisi saya. Membawa senjata api secara pribadi. Apakah senjata api ini terdaftar di kantor polisi? Mengapa kau tidak memberitahuku siapa bosmu, agar aku bisa mengirim seseorang untuk menggerebek tempatnya? Inspektur Zhang harap tenang. Bisnis klub malam kami tidak berani merepotkan Anda, keributan yang besar. Dengan Anda datang ke sini secara pribadi, segera mengambil kendali situasi. Anda adalah pahlawan besar kota Tianhai kami. Apa yang terjadi? Anak buahku memberitahuku, ada gerombolan yang membuat masalah. Tidak apa-apa, Inspektur Zhang, kita telah mengurus semuanya. Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan menangani ini. Jangan bergerak. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan memberontak? Kau berani menodongkan pistol padaku. Zhang Tua, apakah kau minum lagi? Sebaiknya kau memahami situasinya. Dan jangan memilih pihak yang salah. Halo Wali Kota. Anda yang bertanggung jawab di sini. Saya Wali Kota telah memutuskan, mulai hari ini, Kota Tianhai akan menindak keras kekuatan gelap. Lihatlah kalian semua. Ada yang membawa kapak, ada yang membawa piston. Sangat mengganggu ketertiban sosial. Tangkap mereka semua. Dengarkan Wali Kota. Wali kota, silakan merokok. Saya tidak merokok. Wali kota, kami membayar pajak setiap tahun. Kami bukan organisasi ilegal. Kami adalah perkumpulan yang diakui. Diakui? Diakui oleh siapa? Kemarin Anda diakui sebagai perkumpulan yang legal. Itu karena Anda damai. Hari ini Anda mengacungkan pisau dan pistol. Terlibat dalam perkelahian. Itu ilegal. Jika itu ilegal, aku akan The film menangkapmu. was Bawa dia translated pergi. and narrated by M Media. Kau melawan penangkapan. Aku bisa menembakmu di tempat. Bawa dia pergi. Berhenti. Wali Kota Sun. Ketika Anda meminjam uang, Anda tidak mengatakan itu. Baiklah. Angin apa yang membawa Ketua Hongmen ke sini? Geng Hon adalah geng kecil di kota Tianhai. Bagaimana bisa sampai membuat Hongmen khawatir? Wali kota telah berbicara. Tentu saja saya harus turun tangan. Ingatkah ketika saya dan Presiden menandatangani perjanjian? Saya menandatanganinya secara pribadi. Apakah Anda akan menarik kembali perkataan Anda sekarang? Apa Anda mengatakan bahwa Presiden menarik kembali perkataannya dan perjanjian yang telah ditandatangani itu tidak sah? Benarkah begitu? Ini ide dan Presiden. Apa hubungannya Presiden dengan ini? Saya adalah wali kota-kota ini. Geng tidak diperbolehkan berada di kota ini. Jadi maksud Anda ingin melawan saya? Dan Hongmen? Melawan semua perkumpulan di dunia? Hongmen saya ada di seluruh negeri. Saya tidak berani meminta balai kota Anda untuk menghormati saya. Tetapi setidaknya Anda harus menghormati Kaisar bawah tanah ini, bukan? Berurusan dengan geng Wali Kota Sun dengan dukungan Jepang. Anda tidak perlu menghormati siapapun. Sayang sekali. Ini adalah area publik, bukan konsesi Anda. Apakah Anda ingin memulai perang?
Negara ini setiap hari sedang berperang. Tidak perlu saya untuk memulainya. Saya hanya ingin mendapatkan kembali kehormatan yang menjadi milik Jepang saya. Selain itu, saya juga mendapat izin dari wali kota. Ya. Kapten Jinnya juga membantu dalam penegakan hukum. Dia membantu dalam penegakan hukum. Segala sesuatu di tanah ini hanya milik bangsa ini, untuk rakyat negara ini. Sejak kapan giliran kalian bocah Jepang untuk menunjuk-nunjuk? Aku akan memberimu pilihan. Anda mengenakan belenggu ini dan ikut dengan saya. Atau tidak seorang pun akan diizinkan untuk hidup dengan tenang. Aku tidak takut. Pada 3 resimen yang menyerang tempat ini, seberapa besar pun jadinya, aku bisa menanganinya. Siapapun yang berani membawanya pergi hari ini, aku akan membunuh mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani membawa sainganku pergi hari ini. Marshal muda, melenyapkan beberapa geng di kota Tianhai tidak memerlukan kehadiran Anda yang terhormat. Melenyapkan beberapa geng di Tiongkok saya, apakah memerlukan penggunaan pasukan asing? Sungguh memalukan bagi leluhur kita. Ini adalah konsesi internasional. Jepang juga membantu balai kota. Menurutmu, aku harus berterima kasih kepada iblis-iblis kecil Jepang ini. Aku benci. Brengsek. Marshal muda, jaga bicaramu. Sebagai seorang prajurit kekaisaran Jepang, saya tidak akan mengizinkan perilaku apapun yang menodai kehormatan nasional kami. Jika ada masalah yang timbul dari kejadian hari ini, pasukan Anda akan bertanggung jawab penuh. Marshal muda, seorang pria bertanggung jawab atas tindakannya. Demi gambaran yang lebih besar mohon. The film was translated and Pertimbangkan narrated bahwa by Anda adalah pria media. yang dicintai Linan. Tidak ada yang akan membawamu pergi hari ini. 3 brigade saya saat ini sedang berlatih di pinggiran kota Tianhai. Jika aku merasa ingin, aku akan mulai menambak di sini. Siapapun yang terkena ledakan, aku tidak bertanggung jawab. Di utara, kalian Jepang belum cukup menderita ya. Dipukuli habis-habisan oleh ayahku, sekarang di wilayah di bawah yurisdiksiku. Kau bertindak sangat berani. Apakah kau meremehkanku? Jetiko putra Marshal Yang. Antara Jepang dan ayahmu ada kesalahpahaman. Itulah sebabnya ada beberapa konflik yang tidak perlu. Kami di sini. Dan kami tentu tidak ingin meningkatkan kesalahpahaman ini. Jeti, aku akan memberimu sedikit muka. Aku akan membiarkan Lo Kin pergi hari ini. Tapi, sebaiknya dia berhati-hati. Jika aku menangkapnya lagi, akan kukuliti dia hidup-hidup dan mencabut uratnya sebagai balas dendam. Mengulitinya dan mencabut uratnya. Apel, apa dia tidur denganmu dan tidak bertanggung jawab? Marshal muda, kau memang suka bercanda. Aku hanya ingin mendapatkan kembali hak pembangunan distrik kesenangan. Apa yang menjadi milik Jepang rayaku. Setiap tanaman, setiap pohon, setiap batu bata, setiap ubi di tanah ini hanya milik bangsa kita, negara kita, dan rakyat kita. Kau sangat menginginkan distrik kesenangan itu. Kalau begitu kembalilah ke pulau kecilmu dan buatlah bayi dengan para pria itu. Marshal muda, kau sangat hebat. Terima kasih padamu. Terima kasih Marshal muda karena telah menyelamatkan hari ini. Jangan sebut itu. Nasib Linan tidak pasti. Aku membantumu sepenuhnya demi dia. Lagi pula, tanah air kita tidak bisa mentolerir tentara negara lain yang merajalela di sini. Marshal muda, kau sangat keren tadi. Aku sangat mengagumimu. Bolehkah aku meminta tanda tanganmu? Jangan. Coba keberuntunganmu, Nak. Jika aku tahu kau menindas Linan, aku orang pertama yang akan menembakmu. Tentu saja. Marshal muda, kau tidak tahu betapa aku mengagumimu. Marshal muda,
Ayahku dan Jepang telah benar-benar berselisih. Aku harus pergi ke garis depan sekarang dan memimpin penyerangan untuknya. Aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam apa yang terjadi setelah itu. Jaga diri kalian baik-baik. Anggur buah anggur dalam cangkir bercahaya di malam hari. Rindu untuk minum pipa. Mendesak dengan segera. Mabuk di medan perang, jangan tertawakan aku. Sejak zaman dahulu dalam perang, berapa banyak yang kembali? Idolaku adalah seorang yang serba bisa. Kau brengsek. Setelah kita selesai di rumah sakit terakhir kali, kau tidak datang menemuiku. Kau membuatku menunggu begitu lama. The film Lihat was pinggangku. translated and Bisakah narrated kau by meletakkan M. sebotol Media. anggur di atasnya? Kau bajingan tidak berperasaan. Kau punya cinta baru dan melupakan yang lama. Katakan padaku, di hatimu apakah kau masih memikirkan jenderal wanita itu? Jika kita berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, kau adalah cinta yang baru. Wanita pertama yang kutemui di sini adalah Linan. Aku tidak peduli apakah dia yang pertama atau kedua. Aku tidak peduli. Aku tidak menyangka wakil komandan kedua begitu terampil. Sejak saat itu, aku menyelamatkanmu di Jepang. Aku merasa kau lebih baik dari pria lain yang pernah kumiliki. Kali ini, kau benar-benar membuatku terkesan. Bagaimana jika aku berkata, aku bisa menawarkanmu kehidupan yang stabil? Maukah kau menetap untukku? Wakil komandan kedua, apakah kau tahu pepatah? Seseorang berada di Jianghu. Nasib seseorang bukanlah milik sendiri. Aku di Jianghu sekarang. Aku tidak punya pilihan. Roman, aku tahu kau bukan orang jahat di hati. Jika kau adalah seseorang yang akan mengkhianati prinsipmu demi keuntungan, kau tidak akan begitu keras menentang kolaborasi Chowgen dengan Kamar Dagang Jepang. Jadi kuharap kau akan mempertimbangkan proposalku, Honggan dan Chowgan, jika kita bergabung dan melawan Kamar Dagang Jepang bersama-sama. Seluruh kota Tianhai akan menjadi milik kita. Jangan membuat satu langkah yang salah dan kehilangan segalanya. Kau tahu segalanya. Aku bukan orang bodoh. Informan Sheng Jiao ada di seluruh kota Tianhai. Aku menemukan beberapa waktu lalu bahwa kau bekerja sama dengan Kamar Dagang Jepang, melakukan hal-hal jahat. Aku tidak tahu. Jangan berbohong. Aku juga tidak ingin mempercayainya bahwa kau akan berkolaborasi dengan Jepang. Tapi aku menemukan di setiap dokumen ada segel dan tanda tanganmu. Tidak bisakah kau berpura-pura tidak tahu? Kita menjaga keseimbangan ini. Bukankah lebih baik menjaga semuanya seperti semula? Tidak. Ini masalah prinsip. Aku tidak akan bekerja sama dengan Jepang, dan aku tidak akan pernah melakukannya. Mereka semua monster yang tidak punya hati. Mereka melakukan kekejaman yang tak terkatakan terhadap bangsa kita. Cukup untuk membuat para dewa menangis. Semua orang ingin menghancurkan mereka. Aku seorang wanita. Aku tidak mengerti prinsip-prinsip agung yang kau bicarakan. Aku hanya ingin untuk bertahan hidup di kota Tianhai. Untuk hidup dengan indah. Apakah kau tahu betapa sulitnya bagi seorang wanita untuk bertahan hidup di sebuah gang? Betapa sulitnya itu. The film was translated and narrated by M. Media. Ketika kau mengurungku di ruangan gelap itu, aku hidup seperti anjing. Sekarang, giliranmu. Berhenti menendang. Aku sudah menangkap orang itu untukmu. Bukankah seharusnya kau membebaskan anak buah Chowgang? Pahlawan tunduk pada pesona wanita cantik.
Betapa benarnya itu. Aku menepati janjiku. Ulang dan periksa anak buahmu. Ramuan kepatuhan yang baru dikembangkan. Setelah Luo Ken bangun, dia akan mematuhi orang pertama yang dia lihat. Itu disebut penanaman. Kalian semua dibubarkan. Ketua orang ini berbahaya. Obatnya belum sempurna. Akan berbahaya bagimu jika gagal. Aku juga seorang samurai dari bangsa Yamato. Jika bahkan satu orang setengah mati, bahkan tidak bisa mengalahkan, bagaimana aku bisa menghadapi keluargaku? Ya, Pria yang sangat baik. Mengapa kau harus menentangku? Ketika kau kembali ke Jepang bersamaku, aku akan menemukan seorang guru yang terampil untuk mencuci otakmu dan menjadikanmu milikku. Patuh. Buka tanganmu. Pertama kali aku melihatmu, aku ingin menjepitmu dan mengurasmu sampai kering. Kemarilah dan pijat kakiku. Kenapa begitu keras? Itu sakit. Gunakan sedikit tenaga, apa kau belum makan? Kau bodoh sekali. The film was translated bahkan tidak bisa and memberikan narrated pijatan. by M Media. Untuk menindas seorang pria yang selalu begitu tinggi dan perkasa, ini sangat memuaskan. Bukankah kau selalu meremehkanku? Sekarang, kau hanyalah seekor anjing di sisiku. ketua ini buruk. Ada apa? Unit pasokan air yang didirikan di kota Tianhai telah diserang. Semua orang mati, tidak ada yang selamat. Mustahil. Unit itu sangat rahasia. Kecuali ada pengkhianat. Ramuan kepatuhan membuat orang yang disuntik mematuhi orang pertama yang mereka lihat setelah obatnya bereaksi. Dan itu adalah kepatuhan tanpa syarat. Bahkan jika itu berarti kematian. Berikan aku pistolnya. Ambil pistol ini dan hancurkan otakmu. Aku tidak pernah menyangka ramuan kepatuhan ini akan bekerja dengan baik. Obatnya sudah hilang. Kau sudah kembali normal. Aku tidak pernah berada di bawah kendalimu. Jika aku tidak menyamar di sisimu, bagaimana aku bisa tahu lokasi pasti laboratorium itu? Kau sampah. Menggunakan bangsaku untuk eksperimen manusia, kalian semua pantas mati. Kau meledakkan lab itu. Aku tidak hanya akan menghancurkan lab-lab jahat itu, tapi aku juga akan membiarkan seluruh dunia menghakimi Jepang. Lalu,
kau akan menjadi orang pertama yang dihakimi. Selanjutnya, kita akan menghakimi para penjahat perang kelas A itu. Aku akan membuat mereka berlutut di hadapan. Bagaimana aku bisa menghadapi keluargaku? Juga kaisarmu. Dialah dalang sebenarnya. Dia juga harus menghadapi pengadilan. Diam. Kau dilarang menghina yang mulia kaisar. Sayang, kau sudah kembali. Aku kembali. Aku tidak menyangka kau akan menungguku dengan begitu bersemangat. Tentu saja aku sangat merindukanmu. Di malam hari sangat dingin dan kau tidak memakai mantel. Hati-hati nanti kau dapat haid. Kau akan kram. Haid. Aku tidak dapat haid. Kaulah yang dapat haid. Haruskah aku mengambilkan The film was sesuatu untuk membuatnya translated merasa lebih and baik? narrated Bagaimana by mungkin M aku Media. bisa dapat haid? Bahkan jika aku dapat, itu akan disebut haid pria. Ngomong-ngomong sayang, apa ini? Cari tempat untuk menyembunyikan tas ini. Ia bergerak. Tentu saja ia bergerak. Ada sandera hidup di dalamnya. Seorang sandera. Kalau begitu aku akan menyembunyikannya di ruang bawah tanah. Baiklah, Xiao Qiang. Seret dia ke ruang bawah tanah dan sembunyikan dia. Sayang, tidak ada yang akan mengganggu kita sekarang. apakah kau menunggu lama hari ini? Ya, Aku mengurus beberapa urusan hari ini. Itu butuh waktu. Mari bersenang-senang malam ini. baiklah. Lu Ken. Kau sudah kembali. Rencananya berjalan seperti yang kau instruksikan. Semuanya berjalan lancar. Bagus. Lin Nan, aku tidak bermaksud mencuri priamu. Aku hanya tidak bisa menahan diri. Aku tidak menyarankan berbagi suami. Tapi malam ini dia milikku. Dia milikmu besok malam. Hei, tunggu. Ketika kalian berdua sedang membahas waktu, bukankah seharusnya kalian berkonsultasi denganku? Lagi pula akulah yang bekerja keras sepanjang malam. Aku akan membiarkanmu lolos malam ini. Jangan terlalu bersemangat, Lu. Kau pikir, aku tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan, bukan? Kau belum lupa tentang keluarga Hong Kan? Sudahkah kau tidak dapat menghubungi mereka untuk sementara waktu? Apa maksudmu dengan itu? Kau mengambil kakak ketiga dan keluarganya. Apa yang terjadi pada mereka bertiga? Apa yang bisa terjadi? Tentu saja anak buahku. Menculik mereka. Untuk berurusan denganmu, aku butuh pengaruh. Setelah bertahun-tahun berjuang, aku tidak hidup dengan sia-sia. Kau jalan. Biar ku beritahu. Jika terjadi sesuatu pada kakakku dan keluarganya, jika terjadi sesuatu yang buruk, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kau suka pria kan? Aku punya banyak pria kuat di klub malamku. Mereka bisa bergiliran melayanimu tanpa henti. Aku menemukan pos ini di depan pintu. Coba lihat. Mengapa menggunakan orang-orang dari Ola dan Sa? Cari saja pengemis di jalanan untuk melayaninya. Tentara mereka ada di wilayah kita. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan kepada mereka. Ini adalah tantangan perang dari persekutuan dagang Jepang. Mereka ingin menukar Hong Tianyuan denganmu. Tapi di foto, mengapa dia sendirian? Di mana kakak laki-laki dan kakak iparku? Bagaimana dengan mereka? Dua kakek tua itu. Ketika kami menangkap mereka, mereka melawan terlalu sengit. Jadi kami harus mengirim mereka untuk bertemu Yama. Kau jalan. Jika terjadi sesuatu pada kakak laki-lakiku, aku akan membuatmu bergabung dengannya di alam baka. Ngomong-ngomong, nama panggilanmu di dunia bawah adalah Yama berwajah Jiokan.
Mengapa kau tidak pergi ke dunia bawah dan melihat? Apakah kau bisa membawa mereka kembali? Membawa mereka berdua kembali. Di tanah Tiongkok kita. Beraninya mereka bertindak liar seperti ini. Tenang. Kita masih perlu menukarnya dengan Nona Hong. Mengenai tantangan peran, kapan dan di mana duelnya akan diadakan? Besok. Di Galanan. Akan sulit bagi kita untuk menyerang. Para atasan ingin kau pergi bersamanya sendirian. Aku rasa itu jebakan. Lu Ken, apakah kau benar-benar harus pergi? Ini akan sangat berbahaya. Tidak peduli seberapa berbahaya, aku harus pergi. Luasang. Lama tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu. Cukup basa-basinya. The film was translated Mengapa kau sendirian? and narrated by M. Di mana Media. Nona Hong? Mari kita mundur. Dan biarkan mereka bertukar diri. Baiklah. Apa yang terjadi? Di mana ledakannya? Apakah itu kau? Beraninya kau menanam bahan peledak di dekat sini. Apa kau tidak takut meledakkan dirimu sendiri? Tentu saja aku takut mati. Tapi aku tahu, kau akan menggunakan bahan peledak selama pertukaran sandera. Jadi aku mengambil risiko dan menggunakan bahan peledak juga. Jadi aku juga mengambil risiko menggunakan bahan peledak. Hanya saja aku menggunakan jenis bahan peledak yang eksplosif. Kemarin aku menyuruh seseorang menanam bahan peledak di sekeliling rumah ini. Meledakkan bahan peledak selama pertukaran sandera akan mengalihkan perhatianmu dan memudahkan aku untuk menukar orang. Paman Luo. Paman Luo jangan mati. Bangun. Lepaskan aku cepat. Kita pergi sekarang juga. Ya, Bajingan. Nona Jingnya. Memamerkan kekayaan keluarga Jingmu. Kau merebut posisi ketua. Kau belum mati. Bagaimana aku bisa lari ke atas? Bangun. Paman Luo, Sakit. kau belum mati. Tentu saja aku belum mati. Aku memakai rompi anti peluru. Aku hanya tidak menyangka bahwa bahkan dengan rompi anti peluru ditembak akan sesakit ini. Tulang-tulangku pasti patah. Lalu bagaimana dengan darah ini? Darah ini. Ini adalah kantong darah. Siapapun yang pernah menonton film tahu, itu palsu. Kau menipuku. Mengapa kau menangis? Tidak. Aku baik-baik saja. Kemarilah Ayah Baptis akan memelukmu. Ayah Baptis baik-baik saja. Tidak semudah itu untuk mati. Jangan menangis. The film was translated and Apa kabarmu? narrated Apa kau by baik-baik M. saja? Media. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Rompi anti peluru ini kualitasnya sangat bagus. Bagaimana situasi di luar? Apakah aman? Semuanya ayo pergi cepat. Bagaimanapun ini adalah wilayah musuh. Lu Ken, menikahlah denganku. Aku takut sesuatu yang buruk akan benar-benar terjadi padamu. Dan aku tidak akan punya kesempatan lain. Apa kau melamarku? Aku juga ingin menikah denganmu. Kalian semua ingin menikah denganku.